Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musleh, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 12 Samarinda. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata pengimbasan budaya positif modul 1.4. Langkah awal saya menjelaskan tentang keyakinan kelas, kemudian membuka ruang curah pendapat untuk membentuk keyakinan kelas bersama antara murid dan guru. Baik, kali ini kita akan melihat dari review dua teman kita, yaitu Heni dan Aja. Heni, silakan dibaca. Dikit lagi tempat Ya, punya Heni. Buanglah botol minum agar tidak menumpuk di laci meja. Oke, pasti dong punya alasan kenapa Heni seperti itu. Alasannya kenapa Heni? Karena saya sering menumpuk botol minum di laci. Heni sendiri? Ya. Oke, thank you. Kasih plus dulu. Ya, berarti Heni nanti sudah bakal membuang botol di dalam laci. Diikuti yang lainnya juga. Baik, Aja. Ayo untuk tidak menumpuk sampah di atas meja, bawah laci, dan sudut sudut kelas. Oke, kenapa alasannya? Karena waktu saya pikir saya ketemu sampah di ujung. Terus waktu istirahat itu banyak yang makan sampahnya masih di atas meja tuh gitu. Habis makan nggak dibuang gitu ya? Aca juga termasuk pelaku? Sedikit. Oke, nanti tidak berbuat seperti itu lagi ya? Iya Bapak. Oke, aplaus dulu semuanya. Thank you. Berarti semuanya untuk kelas kita dijaga ya, karena kelas kita adalah rumah. Sesi selanjutnya adalah aksi nyata pengimbasan budaya positif modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sekalian pada kesempatan kali ini. Sesi pertama kita adalah tentang seminar sesi berbagi budaya positif. Apa-apa yang terkandung di dalam budaya positif nanti kita akan paparkan bersama agar menjadi budaya di sekolah kita manfaat, ya, terutama untuk diri kita sendiri, untuk murid-murid kita, dan tentunya untuk sekolah kita. Nah, sebelum kita ke materi, Bapak Ibu, kita perhatikan dulu ada speaking akan kita lihat di depan. Nah, ini coba gambar supaya tidak stres terbuat. Iya, siap. Jadi awal mencoba gambar mata kaki, berarti kaki perlu mata ya. Oke, supaya tidak melangkah tidak jatuh. Terus yang kedua, Bapak Ibu, ini ada gambar lagi. Sariawan, Pak. Sariawan kurang satu kata. Sariawan lidah, ya. Karena sariawan itu banyak, Bapak Ibu. Ada sariawan lambung, ya. Ada sariawan kaki, ya. Iya. Dan terakhir, nah ini, sedikit tidak. Pembunuh itu. Pembuluh darah rusak. Iya. Jadi pembunuh darah rusak. Selanjutnya kita sudah speaking kita begitu. Jadi kalau belajar anak pakai speaking, ya akan banyak sekali konsepnya. Belajar dari Mas Eko banyak speaking gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita ke tujuan pembelajaran dulu, bahwa isi dari seminar kita itu kita diarahkan supaya mengerti apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima
itu restitusi 3 proses kontrol, yang 6 adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu supaya menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Saya akan membagi kelompok. Kelompok sebelah kiri saya ini adalah kelompok A. Pak Rahman ikut mana? A. Kelompok kanan saya ini B. Usul B A. C. Jadi B kurang Beda. Ya. Si A. Ya. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan. Mengepal salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda. Dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena pentingnya untuk kehidupan Anda. Anggap aja emas atau uang. Yang penting adalah, nah tugas B, kelompok B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan si A. Teman si B boleh menunjuk, ayo buka tangannya lah, gitu. Boleh juga menghantik, mengintimidasi, marahin, menggoda, menggelitik, bahkan nawari uang. Ayo sudah buka kepala tangannya, saya kasih 5.000. Ya, supaya dia membuka kepala tangannya. Buka dong. Oke, sudah ya, dengan sudah. Nah, sekarang kembali si B juga seperti itu, mengepalkan tangan dan si A untuk membujuk. Bayangkan jika Anda sebagai B dan Anda sebagai A bertukaran, kita yang mengepal, terus berikutnya kita membuka kepala tersebut. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda itu membuka kepala tangannya itu atau tidak? Pasti semuanya berinteraksi. Kepala tangan tadi ini kan sesuatu yang berharga di dunia. Tapi bagi yang membuka juga penting untuk membuka kepala tangan. Terus saya ini mau membuka atau menutup kepala tangan tadi? Itu menjadi pertanyaan. Walaupun dikasih uang, dihardik, diintimidasi, gitu kan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya kita punya pertanyaan, siapa yang melakukan kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan ini? Siapa kira-kira yang mengontrol genggaman tangan untuk membuka atau menutup? Apakah si A ataupun si B? Masih bingung? Ya. Bingung masih? Si A ini dia punya kuasa penuh untuk menutup tangannya supaya tidak dibuka. Sedangkan si B itu berusaha penuh untuk merayu agar membuka kepala tangan si A. Siapa yang punya kontrol penuh di antara keduanya ini untuk membuka kepala tangan tersebut? Pasti jawabannya adalah si A. Si B biarpun merayu, hantik, ngasih uang, kalau si A tidak mau, ya sudah berarti tidak terjadi tangannya di. Apa relevansinya dengan pendidikan kita? Itu bisa kita lihat di materi yang juga ada, di depan juga ada ya. Ada teori kontrol namanya, menurut Dr. William Glasser. Di sini di yang sudah dicetak ada juga. Yang pertama Bapak Ibu berisi ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun
juga menjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau kita selama ini punya mindset bahwa kita itu bisa mengontrol guru, ternyata itu adalah sebuah ilusi. Seperti tahanan, saya bisa aja membuka tangannya ini pakai sokongan uang, kita rayu, kita hardik. Ternyata yang punya kontrol siapa? Si A. Si A kalau nggak mau dia apapun tetap nggak mau membuka tangan. Jadi kalau selama ini kita punya pemikiran bahwa kita ini belum bisa mengontrol murid, itu adalah sebuah ilusi. Ilusi itu adalah khayalan. Terus kok muridnya nurut, ya berarti si murid mengizinkan kita untuk dikontrol. Walaupun terkadang ada murid itu yang jengkel, habis dimarahi, ya berbuat semuanya dengan kita padahal dalam hatinya jengkel. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol juga. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk melakukan kita dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada sang guru. Maksudnya bagaimana? Selama ini mungkin kita menceramai anak dengan muatan positif, efektif dan bermanfaat. Tetapi ada sisi-sisi lain yang terkadang anak itu memilih nanti si guru A, si guru B. Saya lebih suka sama guru A, saya lebih suka kepada si guru B. Sehingga anak itu menjadi tergantung pada sang guru untuk berusaha. Kalau nggak dimotivasi si B ini saya tidak mau. Terkadang ada seperti itu. Berarti itu bukan kontrol. Itu hanya ilusi. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas ganda. Sering saya pribadi sering menyampaikan kamu itu terhadap ini kepada anak yang sudah dikontrol. Akhirnya mereka belajar untuk merasa malu terhadap diri mereka sendiri. Iya, saya salah seperti itu. Itu maksudnya mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup mengucapkan dengan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Menurut kita itu positif, Bapak. Ternyata itu begini sederhana. Katakanlah di kelas 10 itu ada yang kena pesan menurut salah satu guru itu adalah pesan baik. Kamu itu sudah tidak dianggap murid di sini. Ternyata itu berdampak kepada anak. Dia berdialog sendiri, Bapak. Kalau saya sudah tidak dianggap di sini, bagaimana? Percuma kalau saya masuk di kelas, percuma kalau itu adalah kritik dan membuat maksud si guru adalah supaya ini merasa bersalah bahwa dia itu sering melanggar. Ternyata itu berdampak negatif untuk si anak. Dia berdialog sendiri. Itu mungkin pernah kita lakukan, ternyata itu semua adalah ilusi, salah. Khayalan kita aja, ternyata itu berdampak negatif. Saya terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita dulu adalah orang dewasa, sedangkan murid itu adalah anak-anak. Dalam mindset kita percaya bahwa orang dewasa itu mempunyai tanggung jawab penuh untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Saya ini tua, kamu anak-anak, ikut sama orang tua. Pernah nggak kita menyampaikan begitu? Tidak juga kita bisa bikin anak itu disiplin.
saat itu aja, karena merasa oh bapak sudah tua, ya, saya masih anak-anak. Habis itu ternyata tidak membuat atau membangun karakter saya. Orang dewasa akan menyadari bahwa waktu masa tidak ada efektif untuk jaga waktu yang panjang. Setelah anak lulus, itu hormat sama kita. Temu di jalan betul-betul menyapa dan sama. Semua pemikiran teori kontrol ini Bapak Ibu, saya pribadi mungkin Bapak Ibu pernah melakukannya di dalam kelas, di lingkungan sekolah kita. Ternyata itu semuanya adalah ilusi-ilusi yang menurut kita itu bisa kita kontrol. Ternyata tidak. Itu ada 4 teori menurut Dr. Richard Danielson. Bagaimana kedepannya kita begitu? Apakah akan melakukan yang sama? Itu pertanyaan yang banyak. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Dicatat, itu tidak ada ya. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pasti gitu ya. Nah, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, atau untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira? Nah, ini motivasi untuk berbuat positif. Ada faktor-faktor yang disebutkan di dalam tadi oleh William Jackson, dan ini menjadi pertanyaan untuk kita. Apakah yang kita lakukan selama ini itu murni dari dalam diri kita, atau ada dorongan-dorongan yang dari eksternal? Kita berharap kita belajar itu anak disiplin positifnya ada dalam intrinsik si anak, bukan karena semata-mata faktor ekstrinsik dari kita sebagai guru. Itu disiplin positif yang harus kita bangunkan kepada anak-anak dan juga kepada diri kita. Nah, ini timbul pertanyaan lagi Bapak Ibu, apakah benar? Nanti saya minta pendapat di depan. Guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Jadi kalau anak disiplin, itu pasti bisa belajar. Kalau anak nggak disiplin, nggak bisa belajar. Terus yang kedua, para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka sebagai guru. Apakah pertanyaan ini atau pernyataan ini Bapak Ibu benar atau salah? Satu guru berpendapat bahwa jika anak-anak itu disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Apakah anak yang tidak disiplin itu tidak bisa belajar? Yang kedua, para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak itu adalah pekerjaan paling menantang sebagai seorang guru. Pak Ahmad mungkin bisa menjawab. Ya, kalau menurut saya antara disiplin dan tidak disiplin itu tidak bisa dijadikan ukuran juga. Anak itu apakah bisa belajar atau tidak? Karena kalau menurut saya anak-anak itu belajar karena minat mereka terhadap pelajaran yang kita sampaikan. Jika memang materi yang kita sampaikan menarik, nah itu otomatis mereka juga akan memperhatikan apa yang kita sampaikan seperti itu, dan sehingga mereka tertarik untuk mempelajari materi tersebut. Terima kasih Rahman ya. Jadi tidak harus disiplin, anak itu pasti bisa belajar, tidak banyak. Yang kedua, apakah kita ini guru semua ini? Pekerjaan kita itu apakah paling sulit mendisiplinkan anak? Itu jadi pertanyaan. Ya. Mungkin kalau bagi saya pribadi, dalam metode untuk saya pribadi, untuk anak-anak itu bisa disiplin harus diselipin juga Pak. Jadi diselipin dengan apakah? Apa dengan kopiko atau apa, kalau saya pribadi begitu Pak. Jadi anak-anak itu merasa kalau sudah tertarik pada gurunya, insya Allah juga tertarik pada pelajarannya begitu. Kalau menurut saya.
Kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Pak Arman bahwa kita harus mempunyai ketertarikan bahwa pertanyaan kembali mendisiplinkan anak itu sebenarnya bukan menjadi pekerjaan menantang bagi kita sebagai guru, karena bukan tanggung jawab penuh bagi kita sebagai orang dewasa. Tadi disampaikan oleh William itu mindset kita itu karena kita orang dewasa dan sebagainya, tugas kita adalah mendisiplinkan anak-anak. Ternyata tidak juga. Kalau dalam interaksi si anak itu tidak bisa, sekuat apapun kita membujuk, menghadir dan lain-lainnya, nggak bakalan anak itu buka tangan. Si A ini hari ini bermasalah, sudah diceramai, sudah dididik. Besok lagi, besoknya lagi. Ini tugas saya ini untuk mendisiplinkan anak. Nah, kita berpikir lagi, bekerja. Ya, boleh. Saya sih yang pertama sedikit menanggapi dari Mas Hasan. Untuk mendisiplinkan anak itu harus ada slip-slipnya. Saya pikir itu bukan metode yang salah, tapi tidak. Kenapa? Karena akan sedikit banyak mengajarkan kepada anak-anak itu ada imbangan. Terus ketika tidak ada selipannya, ya mereka akan kembali ke pengaturan pabrik. Nah, jadi yang menjadi PR itu sebenarnya bagaimana kita guru mendisiplinkan diri. Karena yang saya ingat dulu waktu pelatihan di SMA 5 dulu itu yang bulan puasa, children see, children do. Apa yang dilihat oleh murid itu yang akan ditiru oleh murid. Jadi ya kita guru mendisiplinkan diri yang nantinya akan menjadi contoh bagi murid tersebut. Jadi PR-nya adalah disiplin guru itu sendiri, disiplinkan diri sendiri. Karena itu saya children see, children do. Apa yang dari murid, tidak oleh murid itu akan dilakukan oleh murid. Baik, terima kasih Ustaz. Berarti banyak ternyata metode-metode yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Mungkin teman-teman yang lain ini banyak lagi nanti ya. Ini baru permukaan Bapak Ibu. Baru poin 1, masih banyak poin yang lain. Apa yang disampaikan oleh Mas Hasan, Pak Basri, Pak Rahman itu nanti ada pembahasannya di bagian ini. Ini hanya pertanyaan pemantik agar apa yang kita lakukan selama ini kita ceritakan di sini untuk membangun budaya positif ke depannya. Ya Bapak Ibu ya, tidak ada yang salah selama ini, hanya mungkin kita merujuk nanti kepada budaya-budaya yang lain yang atau hal-hal baru yang perlu kita terapkan dalam kelas atau di sekolah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut dari makna kata disiplin. Di sini juga sudah ada, di depan juga ada, boleh melihat di depan atau di catatan yang tadi print. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Iya, Bapak Ibu ya. Ini ada peraturan, kerjakan, taati, maka itu disebut dengan disiplin. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, kalau melanggar dihukum. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif kita harus dengan memberi hukuman, ya justru itu salah satu alternatif terakhir. Bukan berarti hukuman itu nggak boleh, boleh. Tapi masih ada alternatif sebelum ke jembatan hukuman. Kalau perlu tidak digunakan sekali di dalam tata tertib. Hukuman itu tidak perlu diberikan kalau perlu. Ini ada menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata dengan disiplin yang berarti murid atau pengikut. Berarti disiplin itu adalah kata sifat yang diberikan kepada orang yang mengikut untuk
untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul apa alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran. Karena kita anak itu di kelas, maka disebut dengan murid, mengikuti semua apa yang disampaikan oleh si gurunya, itu disebut dengan murid. Nah, dan pun tersebut ya udah disiplin berarti ya. Kata-kata disiplin berarti adalah seorang murid. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nanti Bapak Ibu hal ke depan yang kita bahas ini, saya mau Bapak Ibu ditularkan kepada anak-anak, karena anak-anak ini kan ibarat kata masih kurang pengalaman tentang apa-apa yang kita akan belajar dari ini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang disampaikan oleh Pak Basir dari pendapatnya yang sangat baik, yang disampaikan oleh Mas Hasan juga mungkin yang lain kita lakukan, bahwa ekstrinsik itu akan menjadi ketergantungan Bapak Ibu. Kalau nggak dikasih, kalau nggak dipuji, kalau nggak ada guru A ini, saya nggak mau belajar. Itu yang disebut dengan faktor ekstrinsik. Motivasi anak untuk belajar itu ketika nggak ada, ya udah ada guru lainnya harus belajar. Itu berarti motivasi intrinsik anak ini masih low, masih menengah ke bawah. Jadi kita akan belajar nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa. Lanjut kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di catatan ini silakan dibaca Bapak Ibu, masih banyak menurut Kiai Dewantara itu seperti apa, mereka belajar seperti apa, silakan dibaca-baca. Nah, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan pasti. Tadi ada pertanyaan untuk kita sebagai guru, kita mengajar itu kenapa? Datang ke sekolah itu kenapa? Murid juga harus diberikan pemahaman seperti ini Bapak Ibu. Kalian belajar itu kenapa? Itu apa? Itu kan jadinya membangun faktor intrinsik bagi si anak. Bukan karena guru ini maka kamu belajar, tapi dari faktor intrinsik. Semua kita berbuat pasti mempunyai tujuan. Kemudian menurut dia mengubahkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ya, motivasi boleh, tapi harus didasari oleh nilai-nilai universal, Bapak Ibu. Orang berbuat jahat, maaf, orang maling, membunuh, itu juga punya motivasi. Tapi motivasinya bukan nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai kebajikan? Nah, itu di sini udah banyak Bapak Ibu saya coba masukkan. Nilai-nilai yang pertama itu adalah profil belajar Pancasila. Pasti untuk kurikulum merdeka. Muatannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan samping itu masih banyak menurut Ibu sikap murid dan lain-lain itu sudah saya tuangkan sini, silakan nanti kita baca-baca bersama. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan pada anak kita berikut. Kalau dalam kurikulum merdeka itu profil belajar Pancasila ini menjadi patokan, terutama pada bernalar kritis. Efek dari learning
sehingga anak tidak terpapar hoax dan lain-lainnya. Pengenalan kritis itu kan mengumpulkan semua informasi baru yang dikumpulkan, bukan kritis tidak jelas, ya. Itu maksudnya. Nah, nilai-nilai ini kita nanti masukkan ke anak-anak, sampaikan aja Bapak Ibu dan sebagainya. Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya dari semua perbuatan kita tadi itu ada teori motivasi. Nah, 3 di sini yang kita lakukan tadi, apakah benar Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin pertama, saya yakin Bapak Ibu paham ya. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia bahwa menghindari hukuman itu yang saya lakukan. Jadi anak-anak, kita sampaikan ke anak-anak, jangan kalian sekolah untuk menghindari hukuman, tidak pakai seragam dan lain-lainnya itu. Upayakan jangan menghindari hukuman dari sekolah, karena sudah ada tata tertib. Itu sampaikan kepada kita, termasuk kepada diri kita juga. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini di kurikulum Merdeka menjadi topik juga, Bapak Ibu. Kita sering memberikan penghargaan kepada anak itu seperti apa, dampaknya itu harus dikaji. Karena dikhawatirkan nanti motivasi anak ini untuk hanya mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, ini yang kita harapkan bahwa motivasi ini adalah nilai tertinggi, yaitu untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik tadi itu, saya ini baik, saya harus sekolah, saya harus rajin, saya harus rapi. Sama dengan Bapak Ibu, saya harus datang ke sekolah tepat waktu kalau bisa. Nah, terus saya belajar, ada pas sekolah nggak hari ini? Ada peraturan dari sekolah nggak ya kalau nggak datang nanti dipotong absen? Kira-kira beginilah pertanyaannya. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, hari ini pelatihan, motivasi apa yang mendasari Anda untuk hadir? Satu, apakah Anda hadir ingin tidak ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran, atau Anda ingin melihat atau dipuji oleh lingkungan Anda dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Nah, ini ada yang punya cita-cita ya. Yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha untuk bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan di lingkungan Anda. Apa yang disampaikan oleh Pak Basya tadi, children do. Apa yang dilihat oleh murid itu akan dilakukan oleh si murid. Ya, kalau kita biasanya menyampaikan guru kencing berlari, murid kencing murid kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang dilihat oleh murid itu. Nah, dari ketiga ini silakan Bapak Ibu, manakah motivasi yang paling kuat untuk mendasari tindakan Anda, atau adakah sesuatu proses perubahan motivasi? Oke, satu, tidak ingin ditegur, saya absen ya, nggak hadir. Nah, yang kedua, ujian dari lingkungan, orang ini hadir terus. Dan keduanya itu sebenarnya bisa Bapak Ibu untuk dikombinasi bahwa endingnya, oh iya, saya ini kan guru, masa saya ini malas, dan sebagainya, kan tidak wajar sebagainya. Itu akhirnya timbullah motivasi intrinsik. Sama
berpikirnya tidak sendirian. Pada intinya kita berharap anak itu sekolah karena faktor intrinsiknya untuk menuntut ilmu, bahwa dia ada seorang murid dan lain-lain. Itu bentuknya. Sekarang kita bertanya kepada diri kita, dan saya akan membuat sebuah pamflet. Ini pertanyaannya Bapak. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, ini kayaknya sekolah kita ini. Kalau sekolah lain, kepala sekolahnya sudah SMSGA ini. Ibu, hari ini kita turun sakit kah? Atau ada suami sakit? Atau ada anak sakit? Atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik? Ada ya di sekolah kita ya? Ada, insya Allah ada. Karena sering tepat waktu. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya. Nah ini Bapak Ibu saya minta saya kirim di grup WA, boleh pakai HP. Ini sudah tersambung semua Pak? Kalau komputer sudah. Kalau HP-nya kayaknya ada yang belum. Saya belum Pak. Ya, Sudah. sini mengerti. Oke, itu di grup saya kirim Padlet yang berisi bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan karena menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Tolong dijelaskan. Sudah terbuka? Oke, cara komennya cukup di komen di bawahnya Bapak Ibu. Komen di bawahnya, pertama ketik nama, titik 2 baru alasannya. Ya. Cara komennya ketik nama dan alasannya kenapa seperti itu. Boleh juga WA ke komputer ini kalau mau nyambung WA web seperti ini kan bisa kelihatan di video. Boleh. Oke, kita boleh. Baik. Ini belum ada yang komen, nanti kalau ada yang komen nah ini silakan diberikan komentar di bawahnya. Contoh Pak Basir, dua saya akan tetap bla 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 bla. Bukan saya sendiri. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak usah dipaksakan. Nanti kan unsurnya karena ada ekstrinsik kan, jadinya kan harus intrinsik Bapak Ibu. Kalau mau curhat karena saya ada kendala ini itu kendaraan lainnya, silakan cerita saja. Jadi bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat atau tidak ada atasan, apakah akan tetap hadir tepat waktu, atau selama ini saya tidak dapat tepat waktu karena ini. Aku sendiri boleh juga komen pakai web. Singkat singkat boleh. Apakah sudah ada yang mirip? Wah, masih tarik. Kita tunggu yang lain ya. Ini Pak Basir sudah mengirim.
Oh, master ya, terima kasih. Di bawahnya gimana? Komen di bawahnya Pak. Tambahkan komentar. Tambah komentar itu. Ketik nama, titik dua, baru ketik aja panjangnya atau ada singkat panjang jelas boleh. Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya bacakan dulu yang Bapak Basir. Tentu tetap akan mengajar tepat waktu, karena mengajar peserta didik dengan tepat waktu adalah kewajiban kita. Sedangkan manakala ada penghargaan atau prestasi itu hanyalah bonus. Sekali lagi komennya silakan, tidak usah panjang-panjang, padat sampai jelas. Kita dulu oleh waktu Bapak Ibu, ya, faktor intrinsik yang perlu Bapak Ibu jawab. Ya, faktor intrinsik kan kita akan kita tularkan kepada anak-anak didik kita, ya, murid-murid kita. Masuk makalah. Jadi absurd nih kok. Oke, membaca sudah. Ya, saya bacakan saja. Saya akan selalu berusaha datang tepat waktu karena komitmen di sekolah yaitu mengajar dan mendidik seluruh siswa atau siswi. Ya, oke. Kita tunggu ya Pak Rahman ini. Itu Pak, punya saya Pak. Ada Pak? Ya dulu. Belum. Oke. Ini menyembunyikan identitas. Oh, Pak. Menyembunyikan identitas. Boleh diedit Pak? Boleh diedit? Bisa diedit. Bisa, diedit komen. Ini tiganya Pak. Asal belum? Winda? Loh, faktor intrinsik. Jadi kita apa yang dibayangkan itu mari kita tuangkan sekarang. Materi masih panjang, nanti setelah ada perubahan di akhir materi ada imbasnya kita dapat. Ya, Pak Rahman, si guru favorit. Berarti melakukan sesuatu karena ingin favorit ya. Wah, pertanyaan yang sulit sebenarnya yang pertama karena tidak ada teguran langsung sehingga tidak ada beban moral yang ditanggung, jujur waktu ya. Namun akhirnya beban moral itu muncul ketika murid yang langsung bertanya, Pak, Kak, oh Bapak, Pak kok sering telat? Itu menjadi beban moral ya. Itu bisa menjadi refleksi kita mungkin yang namanya. Jadi kita malu juga jika kan sering ditanya. Ayo yang lain. Ayo di Ada Pak Soleh? Ada Pak. Ada Pak Soleh masukkan apa ya Pak? masuk tuh. Saya bisa langsung aja ya, saya nggak bisa link ya. Kalau saya gini ya, disiplin dan tanggung jawab itu menjadi pembiasaan gitu ya. Sehingga terima kasih Pak. Bisa. tuliskan terus. Dan disiplin dan tanggung jawab menjadikan pembiasaan yang positif. disiplin. Ya, ini dari Mas Hasan. Akan selalu hadir tanpa melihat ada apa dan dapat apa selama masih sehat walafiat. Akan selalu hadir. Nah, selanjutnya ini Pak Asep. Saya akan tetap berusaha untuk hadir tepat waktu. Karena itu sudah menjadi hal semestinya dilakukan
ada surga atau neraka, maka tetaplah semestinya beribadah. Mantap nih kayak lagunya Dewa 19 ya. Ya. Berarti mengurangi faktor ekstrinsik itu penting Bapak Ibu ya. Gak harus ada surga neraka gitu, gak harus ada imbalan, gak harus ada caption standby, gak harus ada apa namanya orang lain. Ya kita tadi menghargai diri sendiri. Kalau tertelat mungkin nanti kita perbaiki. Nah dari Pak Suko, disiplin dan tanggung jawab jadi kebiasaan yang positif dalam melakukan tugas. Ini faktor intrinsik benar-benar ya. Sisa 2 Sri Kandi. ya, pokoknya ini kalau 2 nggak mirip nggak ya. Gimana lokomotifnya berhenti? Saya mau ke Jakarta. Oke. Sambil kita nunggu jawabannya Sol dengan Dinda, kita lanjut materi ya Bapak ya. Oke. Ini pertanyaan yang mendasar kita untuk melakukan sesuatu di sekolah kita. Selanjutnya ke materi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman udah gak asing ya di sekolah. Salah hukum, salah hukum. Hukuman bersifat tidak terencana yang dimaksud di sini. Jadi mindset kita harus di sini dulu kita satukan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan tiba-tiba hukum. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa bersifat fisik atau psikis atau verbal. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Itu disebut dengan hukuman. Contoh, hal yang pernah saya lakukan dulu Bapak Ibu. Anak telat lari lapangan baru masuk. Nggak ada kesepakatan. Kamu telat pusat. Kamu telat. Tiba-tiba diberikan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan diberikan oleh si penghukum. Itu namanya hukuman. Baik berupa fisik ataupun psikis, kata-kata. Dasar kamu ini rajanya telat. Bingung. Itu hukuman berupa kata-kata. Tapi yang sering kita lihat itu biasanya hukuman berupa fisik. Apa bedanya dengan sanksi? Kita lihat sini. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh si murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah ini yang mungkin disebut dengan tata tertib. Kalau melanggar A, hukumannya A, gitu ya. Jadi di kelas atau di sekolah sudah dibuat peraturan-peraturan dengan konsekuensinya yang sudah disepakati oleh murid, diketahui oleh murid dan oleh guru. Nah itu mungkin disebut dengan peraturan sekolah itu. Jadi kalau kita mau memberikan punishment kepada anak-anak
mungkin enak lebih kepada konsekuensi ketimbang kepada hukuman di antara keduanya ini. Tetapi ada satu poin lagi yang lebih memanusiakan manusia, kayak ada di antara, yaitu adalah proses restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, saya ambil contoh bahwa ibu anak itu telat masuk kelas kita. Kita tanya, kenapa kamu telat? Bangunnya telat. Biasanya kita pada itu. Ada yang mau curhat? Kalau anak telat kita pakai. Nah, baca. Putra itu sering terlambat, Pak. Jadi kenapa terlambat? Juga ada yang bangunin, Bu. Ya saya candain, ya nikah aja biar ada istrinya yang bangunin. Oke, terima kasih. Kalau Pak Rahman? Nah, kalau saya jarang Pak dapat murid yang telat, soalnya saya lebih telat. Pak, saya ada pernah menjumpai anak yang telat. Contoh satu ya telat. Yang menjumpai murid telat, ya Banyak. ada, tapi enggak banyak sih. Mungkin enggak begitu banyak saya menginterogasi atau malah jangan diskusi. Jadi nanti ada sesi lain. Sisi lain. Atau Mas itu atau teman-teman yang lain? Kalau saya bilang tak suruh nyanyi dari cara. Itu bisa. Ya, jadi prosesnya restitusi ini Bapak Ibu boleh ketika anak itu telat tapi kita gak cepat, boleh juga nanti temui Bapak Ibu ya setelah pelajaran selesai, barulah diinterogasi. Boleh seperti itu. Ya. Cara-caranya nanti di belakang kita akan pelajari restitusi seperti apa yang harus kita ambil tindakan. Jadi restitusi itu mereka itu tidak kita pojokkan. Kenapa kamu begini? Sehingga kepuasan kita kadang mengalahi teori restitusi ini. Malah jadinya adalah sebuah hukuman yang berupa kata-kata. Kembali kepada hukuman. Terus saya kan hukum, tapi kan bukan fisik Pak. Itu hukuman kata-kata. Maunya restitusi tapi jatuhnya kepada hukuman. Ditanya sampai akhirnya menunjukkan anak timbullah bohong pada itu proses restitusi. Nah, ini ada pertanyaan lagi kasus Pak. Entah ini saya membuatnya kebetulan atau bagaimana ya dalam kalimat soal ini. Ini ada infak kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Ini kasusnya tidak ada di kertas. Dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, nah nama Pak Seno jadi menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku si IPA ditanya dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursinya serta tiba-tiba menjadi duduk pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Gaduh kelas. Pak Seno pada saat itu biarkan teman-teman IPA menertawakan si IPA yang tergagap malu luar biasa dan malahan
minta Iva untuk maju ke depan. Iva maju, jawab pertanyaan ini. Sambil kalau nggak bisa suruh tunjuk hidungnya, karena tidak bisa menjawab. Kelas makin gaduh, karena si Iva disuruh berdiri pegang hidung. Di antara bapak ibu ini ada nggak dulu pernah berhubungan begini? Kalau saya nggak dapat, tapi teman-teman saya dapat itu. Ada yang suruh berdiri lah, gini lah, gitu ya. Akhirnya di kelas gaduh. Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau setuju kenapa? Kalau tidak setuju kenapa? Silakan, mungkin ada beberapa pertanyaan. Setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak setuju dengan tindakan Pak Seno? Boleh kan? Ya, jadi ini membuat saya flashback sebenarnya. Contoh kasus ini saya dulu kebetulan anak IPA Pak, SMA-nya. Tapi saya ini anak IPA yang agak kurang gitu Pak. Jadi ada juga guru saya yang macam Pak Seno ini memang ya macam-macam begini yang membuat saya trauma Pak dengan pelajaran yang berbau IPA. Karena jadi sama gurunya itu memang saya selalu ditandai. Jadi gurunya itu menurut saya pandangan saya lebih senang melihat apa ya, kalau pendapat orang bodoh di depan gitu Pak. Nah ya, jadi saya terus ditunjuk gitu. Padahal saya bilang saya nggak tahu Bu, saya nggak bisa, saya gitu kan kayak gitu. Namun tetap aja tiap hari menunjuk aja kayak gitu sambil ketawa-ketawa juga ibunya. Jadi menurut saya tidak setuju karena membuat apa ya, kalau saya trauma gitu. Ada sisi trauma sendiri akhirnya terhadap entah terhadap orangnya atau terhadap pelajarannya. Baik, terima kasih Pak Rahman. Jadi curhat. Ya, jadi bisa membuat trauma ya. Malah nggak suka dengan pelajaran itu. Mungkin kita ke depan ada potensi bisa belajar, tapi karena udah dibuat duluan di jenjang sekolah, jadinya resiko malas aja belajar. Nah, ada yang lain Bapak Ibu menanggapi tindakan Pak Seno ini, setuju atau tidak? Ya. Kalau saya sih tidak setuju ya, karena itu mempermalukan si Iva sendiri. Jadi harusnya digali kenapa misalnya Iva itu menggambar sesuatu atau apa. Jadi biar dikonseling lah istilahnya kan. Jadi supaya nanti kalau bisa ketemu jawabannya kan mereka akan bisa semangat belajar. Kalau yang tadi dipermalukan kan malah nggak suka belajar, nggak suka gurunya juga nanti akhirnya. Terima kasih Pak. Berarti apa yang diceritakan Pak Rahman pengalaman pribadi itu bisa menjadi apa namanya contoh bagi kita Bapak Ibu bahwa permalukan anak itu tidak baik. Ya. Harus dijaga. Dia itu kenapa apa namanya nyolek-nyolek buku gitu ya Pak ya. Kan setiap tadi apa yang kita lakukan itu ada motivasi. Apa ini motivasinya dari kita? Nah itu harusnya dipanggil gitu. Nah yang kedua Bapak Ibu, tindakan Pak Seno ini terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Ya jelas jawabannya adalah sebuah hukuman. Karena rasanya kalau kita mau bikin konsekuensi di kelas juga, kalau nggak bisa jawab pertanyaan Bapak atau Ibu, kalian harus berdiri di depan. Setuju? Saya yakin anak tidak ada yang setuju. Dan itu tidak menjadi konsekuensi. Memang menjadi hukuman karena sifatnya satu arah menurut gurunya aja. Dan saya orang dewasa, kamu anak-anak. Kontrol itu ada di saya. Itu kembali hanya sebuah ilusi. Selanjutnya Bapak Ibu, selain kasus Pak Rahman, ini ada kasus lain. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Disuruh nyatat 100 kali Bapak Ibu. Pertanyaannya, ini adalah konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Mengapa hukuman?
sudah bisa agak memilah ya Bapak Ibu ya, mana hukuman, mana konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi, saya tidak ada bekerja ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, maksudnya pas pelajaran penjasnya. Ini apakah konsekuensi atau hukuman? Ini bimbang di Bapak ya. Guru penjas bisa mungkin dijelaskan gitu. Gimana Pak? Ini hukuman atau konsekuensi? Mungkin kalau itu konsekuensi. Alasannya apa? Alasannya karena ini ada gunanya, karena memang itu pas pelajaran penjara. Penjas, atau suruh lari gitu ya. Oke. Pemanasan. Ya bisa masuk juga Bapak. Bisa juga ketika awal masuk guru ke dalam kelas itu sudah bikin kesepakatan dengan murid. Kalau kalian telat, lari seperti ini. Karena ada relevansinya sekali lagi. Tapi kalau pelajaran ekonomi saya suruh lari lapangan basket, nggak ada relevansinya. Nah, bisa untuk warm up tadi itu ya, pemanasan. Berarti ini adalah konsekuensi. Dan terakhir, Bapak Ibu, ini berjemur di lapangan basket. Nah, kita bukan lapangan basket, ya lapangan masjid ya. Berjemur di lapangan masjid pukul 12 siang karena ngobrol dengan temannya di kelas, atau karena telat, atau karena apa Bapak Ibu. Ini hukuman atau konsekuensi? Jelas hukuman. Saya pernah melakukan ini kepada anak-anak, dan saya setelah berpikir belajar ini, ya efeknya luar biasa ya Bapak Ibu. Ketika di luar pun diingat saya Pak. Saya ingat bawa dulu jemur saya. Bahkan ada pengalaman saya dulu Pak itu alumni Panji namanya, alumni MI namanya Panji. Sekarang alhamdulillah sudah jadi tahfiz. Ketemu saya masih ingat hukuman yang saya berikan waktu MI. Luar biasa dampaknya saya bilang gitu. Bapak dulu saya loh, setiap saya aja sudah lupa. Nah ini mungkin yang cerita Pak Rahman itu bisa menjadi materi kita bahwa hukum itu luar biasa dampaknya kepada anak-anak. Diingat kan? Iya kalau ada yang baik kan. Kalau umpamanya buruk pulang bisa kepes Bapak. Kalau dijahilin sama anak-anak, mau sepuluh air dari saya Pak. PSI aja mau atau apa ini Kalau saya dulu dosen Pak. dosennya dikirimkan ya. Ya itu dampak dari hukuman ternyata luar biasa. Nah ini adalah motivasi, konsekuensi, hukuman dan restitusi. Kita kaji nanti lebih dalam lagi restitusi seperti apa. Nah kita beralih kepada kelas. Di kelas, mengapa kita memiliki peraturan tentang sebelum kita ke kelas, maksudnya di luar kita, mengapa kita pakai helm ketika naik motor atau roda dua? Kemungkinan jawabannya kita sama ya, untuk keselamatan. Kalau jaraknya jauh, ya, kalau jaraknya tidak wajan, kalau ada wajan pakai helm nggak kira-kira ke sini? Oke, topi ya. Jadi keyakinan terhadap diri sendiri dan lingkungan masih kurang. Padahal itu bukan kata polisi jika pakai helm, tapi untuk keselamatan. Terus ada lagi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan kita jawabannya sama pasti, ya, untuk kesehatan dan keselamatan supaya orang lain tidak tertular virus yang bisa dimiliki, atau kita juga tidak tertular virus yang lain. Itu adalah keyakinan bersama bahwa itu untuk kesehatan dan keselamatan. Maka COVID kemarin mengajarkan kita untuk pola sehat, pola selamat. Saya berikan kepada kita bahwa tidak perlu ada COVID, kita cuci tangan setiap saat, kita harus berkegiatan, itu sangat penting. Nah, nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang biasa
sebut sebagai suatu keyakinan. Saya yakin kalau pakai helm ini selamat. Saya yakin kalau ciptakan ini sehat. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat lepas dari latar belakang suku, bangsa, negara, maupun agama. Jadi keyakinan itu yang dimaksud di sini adalah bukan agama. Sekali lagi, karena kita sering nih, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Nah, jadi ada dan di situ bahwa keyakinan dan agama itu berbeda. Keyakinan di sini masih ada yang namanya keyakinan universal, baik suku beda, negara beda, agama beda, dan berbeda. Nah, cara membuat keyakinan di dalam kelas ini waktu beberapa lalu pernah saya singgung bahwa itu keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, daripada si peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Adakah kita sudah menyusun peraturan di dalam kelas? Nah, atau ketika jam pelajaran. Jadi saya meminta Bapak Ibu untuk membedakan ya ketika kita masuk kelas dan ketika kita menjadi wali kelas. Ranahnya jelas agak berbeda. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Tadi Bapak Ibu kalau menyusun berikutnya nanti kata-kata yang universal tadi itu dari Profil Pancasila dan lain-lain itu bisa kita pakai, kita berikan kepada anak-anak, suruh baca aja. Yang penting anak tahu dulu. Saat ini kan saya yakin anak-anak itu apa sih pernyataan-pernyataan universal, nilai-nilai kebajikan itu apa? Yang kita tahu ya pasti jaga kesehatan, jaga kebersihan, keselamatan, itu yang biasa. Tapi ada banyak nilai-nilai universal yang belum anak-anak tahu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat bentuknya positif. Jadi kalau buat keyakinan di dalam kelas itu hindari kalimat-kalimat negatif. Kalimat negatif itu contohnya ada yang tahu kan? Jangannya itu dilarang, itu adalah bentuk negatif. Boleh dipakai, boleh ketika kita membentuk peraturan. Peraturan boleh, tapi kalau keyakinan kelas karena ini bentuknya universal, itu adalah yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga anak ingat dan mudah dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas tidak sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita, dan lingkungan kita beda-beda, ada di sini, di tempat lain, kalau mau menjelaskan ke orang lain berikut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan zona pendapat. Beda dengan peraturan. Kadang peraturan mau nggak mau ya udah ikut. Gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas kita harus ada sesi curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu. Jadi contoh gini, ketika kita masuk kelas, kita bikin dulu keyakinan kelas. Ini pelajaran saya matematika. Kita bikin keyakinan kelas. Menghormati sesama. Menghormati sesama berarti ketika gurunya menjelaskan, anak itu tidak boleh ngobrol dengan yang lain. Anak itu tidak boleh mengumpat orang lain dan lain-lain. Itu keyakinan kelas. Dan bagaimana kalau dilanggar? Ya kita ingatin apa keyakinan kelas itu. Nanti di belakang banyak dilarang. Dilarang mengubah pengaturan komputer, dilarang. Ini peraturan Bapak Ibu, ya. Bentuknya rinci dan konkret. Kalau abstrak, ya Bapak Ibu paham abstrak kan? Ketika anak itu melakukan kesalahan di luar keyakinan kelas kita tegur saja. Apa yang keyakinan kelas kita tentang ini akan melanggar. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu. Peraturannya adalah kembalikan barang ke
dilarang mengganggu orang lain. Peraturan bisa pakai kalimat ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian menggunakan atau giliran, dilarang merokok, gunakan masker, berjalan di teras atau koridor. Itu peraturan. Nah, bagaimana keyakinannya? Seperti ini, Bapak Ibu. Kembalikan barang ke tempatnya itu adalah tanggung jawab. Setiap murid di kelas ini harus bertanggung jawab. Nanti kita lanjutkan pada peraturan. Itu namanya keyakinan keras. Tanpa harus ditempel juga bisa. Makanya dibuatnya sedikit aja, tapi mengaitkan dengan peraturan-peraturan. Terus saling menghormati, itu dilarang mengganggu orang lain. Hadir pada waktu adalah menghormati orang lain dan seterusnya sampai kepada berjalan di kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh masing-masing kelas. Contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, dan seterusnya. Di catatan ini ada ini menanamkan kepada anak memang susah-susah gampang. Harus diingat oleh anak, harus dihafal, sehingga kita ketika melakukan kesalahan yang kita tanyakan apa keyakinan kelas kita, kenapa tak melakukan itu. Tanyakan terus Bapak Ibu. Rasanya anak itu kan bosan juga ditanya, dan mudah-mudahan ya anak itu bisa paham apa maksud kita dalam memberikan keyakinan kelas itu, supaya lagi-lagi kembali ke materi pertama, supaya disiplin diri. Jadi nggak perlu ada wali kelasnya dulu baru disiplin, nggak perlu ada gurunya dulu, guru juga nggak perlu ada kepala sekolahnya dulu baru disiplin. Intinya itu apa namanya, intrinsiknya. Keyakinan kelas ini untuk menerbitkan atau disiplin di dalam kelas. Apakah perlu di sekolah yang buat guru-guru? Perlu ya, sebenarnya tertib yang kita miliki ya apa namanya dipatuhi saja. Terus kalau mau buat keyakinan sekolah ya nanti kita adakan waktu tertentu, karena itu butuh waktu sendiri untuk membahasnya. Nah, dari semua pembahasan tadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh anak pastinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan manusia yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Semua yang kita lakukan itu dirinci menjadi 5 kebutuhan manusia. Apakah yang kita lakukan termasuk di sini? Bapak Ibu, kita lihat. Nah, kebutuhan 5 ini, 1 bertahan hidup. Ini proses secara fisik, misalnya kesehatan, rumah, makan, itu untuk bertahan. Ingat kalau apa namanya kebutuhan 5 kebutuhan pokok manusia, termasuk ini pelajaran ekonomi. Kebutuhan pokok kita itu adalah kebutuhan makan, sandang, pangan. Masih ingat nggak belajar premier, sekunder, tersier. Nah, bertahan hidup ini masuk di dalam yang premier, karena kalau tanpa ini ya kita menjadi orang yang tidak seharusnya. Saya kira tidak sempurna. Nah, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan untuk disayangi ini adalah hubungannya dengan konteks sosial anak. Kadang anak cari perhatian di kelas ribut sendiri gitu. Coba kita perhatikan, kita kasih sayang
Tapi kalau sudah ribut, dibiarkan aja ya, ribut dia biarkan terus begitu. Karena dia butuh kasih sayang, butuh perhatian. Terus penguasaan itu adalah menjadi anak ini saya ini mampu, saya ini terampil, menunjukkan. Ada anak-anak kita di kelas kita itu yang apa namanya selalu ranking 1, dia biasanya ini nanti orang curhat lagi. Yang ranking 1 biasanya paling ya memberikan contekan kita. Kebayangkan, di MIPA itu banyak biasanya. Wah saya sudah berusaha. Nah itu menunjukkan kalau dia itu mampu. Saya bisa, kamu nggak bisa. Nah, itu apa yang dilakukan oleh murid rekan-rekan seperti itu. Maka kita sering memberikan awal untuk kelompok supaya yang bisa memulangkan kepada teman-teman lain untuk menghindari penguasaan supaya tidak egois. Terus kebebasan. Nah anak-anak membutuhkan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, coba ini tidak. Nah jadi maksudnya yang di sini ini kalau bapak ibu mengajar di kelas itu monoton, anak yang mempunyai kebutuhan kebebasan itu bakalan gak ikut, gak bisa server. Dia tuh butuh besok lain. Nah itu yang disebut dengan kebutuhan anak. Jadi kalau anak itu melanggar di kelas, cari dulu apa dialami yang aktif itu perlu kita lihat. Dan terakhir kesenangan yaitu adalah untuk mencari kesenangan, bermain, bersama, bayangkan kehidupan kita. Biasanya anak-anak yang sering ngajak nonton, Rahman, udah habis pelajaran, nonton yuk. Ini apa motivasinya? Pasti itu kesenangan. Tapi bukan konteks kesana maksudnya. Nah tugas Bapak Ibu adalah melihat kejadian si Ihsan. Ihsan itu kelas 10A SMA karakter kuliah. Dia pendiam dan pemalu. Ini bayangkan dulu kita di kelasnya ada nggak yang pendiam dan pemalu, ada tadi. Selama jam istirahat dia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau diam di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA karakter kuliah. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba untuk wakil sekolahnya sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit dan tidak bisa menghadiri acara lanjutan mengikuti lomba tersebut. Kepala sekolahnya bertanya pada guru siapa yang sebaiknya mengganti si Adit. Guru sepakat akan menuliskan si Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting. Setelah itu berlatih debat bersama timnya Sinta dan Indra. Di bawah bimbingan Pak Fans, guru pelatih debat, mereka wakil sekolah dan tim debat SMA karakter kuliah menjadi juara. Sejak itu si Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan tidak terdiam. Ya. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan si juara kompetensi debat. Awalnya terdiam sekarang menjadi tukang berdebat. Pada jam istirahat dia banyak menghabiskan waktu untuk bersama teman-temannya dan juga semakin rajin berlatih debat dan berlatih berbagai debat. Dia menjadi ketua klub debat sekolahnya dan akhirnya mempromosikan debat pada hari pertama dan semangat melatih junior. Nah, apa yang terjadi kira-kira kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Ihsan sehingga membuatnya berubah. Ini Bapak Ibu, ternyata anak-anak kita itu perlu kita treatment. Sama mungkin ada treatment khusus yang bisa merubah dia. Makanya dia jadi anak pendiam berapa gitu. Kan
Atau sebaliknya Bapak Ibu, di dalam kelas ramainya setelah pulang ke rumah atau ke asrama, itu kita perlu lihat seperti ini. Apakah seperti si Ihsan? Ternyata itu jago debat, tapi mungkin di rumahnya sering ini, sering itu, atau di lingkungannya di media dan sebagainya. Kita perlu untuk ada nggak di antara murid-murid kita yang seperti itu punya potensi, tapi akhirnya dia jadi kayak kita ada Olin itu potensi besar, tapi itu kata Mas Hasan susah mengatasi tidurnya. Itu perlu ditanyakan, ya itu kebutuhannya apa? Kebutuhan tidur. Ternyata kalau saya tanya, iya tidurnya kurang. Terus di asrama ditanya nggak sama-sama penjaga asrama? Nah, berarti ya terkadang saya bingung ke 24 jam di sini maksudnya gimana? Jadi ini bukan Bapak ini bukan guru BK ya, kita hari ini bukan menjadi guru BK ya, tapi ini adalah tugas kita bersama. Kalau BK lebih daripada itu lagi, lebih pada pembahasan pertama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita kembali kepada hukuman tadi. Hukum 5 posisi kontrol dulu. Nah, kita ini nanti tebak bahwa ada di mana kita. Pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya guru yang ngomong gini, Pak, patuhi aturan saya atau awas. Pelajaran sosiologi turun, awas. Tidak selesai tugasnya, awas. Itu biasanya kalimat-kalimat yang dilakukan oleh penghukum. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah itu ternyata penghukum Bapak Ibu. Kita menjadi seorang penghukum kepada anak-anak yang berupa verbal atau kata-kata yang menyakitkan. Apakah anak pernah dapat? Ya dari dulunya Pak Hasan tadi. Ya biasanya terlambat, ya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu kamu? Itu ternyata karena menghukum Bapak. Padahal belum hari ini kan telat lagi. Hari ini telatnya beda dengan kemarin. Kemarin juga beda lagi dengan besok-besoknya lagi. Nah itu kalau kita tanya seperti ini, dia bakal padahal saya berusaha hari ini mau masuk tepat waktu, tapi ada aja kendala. Kita akan berikan ruang untuk anak-anak menjelaskan seperti itu. Kita udah menjelas duluan, sudah tukang telat ya. Dalam rapat masuk si A ini pasti ada. Kita nggak tahu kendala ada itu kenapa. Pernah nggak kita tanya kenapa telat? Setiap dia telat pernah nggak kita tanya? Kalau jawabannya semua karena tidur, nah itu perlu tidak lanjut itu tadi ya. Itu penghukum. Biasanya bernada tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk menghentikan ke atas atau pakai senjata gitu. Pakai apa namanya tongkat itu penghukum. Apakah kita pernah di posisi ini? Saya pribadi. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini sudah kita bahas di awal. Biasanya kata-katanya gini, harus meyakinkan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu ternyata membuat merasa bersalah sehingga tadi berdialog anak itu di dalam dirinya begitu. Saya sudah diucapkan menjadi aman di sekolah di kelas. Nah itu malas aja belajar. Nah contoh dialog di sini Bapak Ibu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan telat lagi.
kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sama kamu untuk kali ini. Bahasanya seperti itu. Bahasa itu gak keras Bapak Ibu, tapi halus gitu. Sedih. Kita kayak seolah-olah sedih juga di bahasa. Sehingga anak itu merasa, aduh saya mengecewakan Bu Panca. Padahal Bu Panca ini belum favorit saya. Maksud kita baik ini ya, membuat anak itu merasa bersalah, tapi supaya dia itu berbuat baik berikutnya. Nah, jadi guru yang membuat merasa bersalah. Yang selanjutnya sebagai teman. Nah, ini guru memposisikan murid menjadi teman. Biasanya jaraknya begini Bapak Ibu. Ayo bantulah ini Bapak nih angkat buku. Bawa buku. Ayo ingat ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu seperti teman Bapak Ibu kan. Ingat konteksnya Bapak Ibu, ini ketika menghadapi anak yang bermasalah. Suaranya itu ramah, akrab, bercanda, dan merasa merapatlah dengan murid, mata dan senyum itu. Ya, gimana kita mendekat pada murid sebagai teman itu rasanya Bapak Ibu. Jadi dialog contohnya di sini adalah tadi adalah bagaimana sih kamu ini kemarin kamu sudah janji loh apa telat lagi, gitu kan? Senyum-senyum barangkali. Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Bantu di sini Bapak Ibu maksudnya adalah bantu mengatasi dia dengan sekolah masalahnya. Terkadang ada di antara guru kita itu yang membantu sehingga anak itu ketergantungan. Terus kalau nggak dibantu, aduh Pak Rahman kenapa nggak bantu hari ini? Kecewa aja. Kalau ada Pak Rahman aman gitu. Ada perasaan aman di hari ini. Kata murid juga ada guru-gurunya. Memilih anak itu karena kita biasa menjadikan murid sebagai teman. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sebagai pengawas atau sebagai pengawas. Biasanya posisi menantau berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Dan dia biasanya begini, peraturannya apa yo? Kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Biasanya ada datar supaya kita itu sebenarnya bahasa itu banyak formal, ngomongin datar. Ya, ini contoh ada dialog. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas tinggal saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Kerjakan di kantor ya. Saya tunggu gitu. Akhirnya jam istirahatnya tersingkat. Itu sebagai pemantau mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dibuat bersama. Dan terakhir ini adalah posisi manajer Bapak Ibu. Posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, persilakan murid mempertemukan perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Biasanya begini Bapak Ibu. Apa yang kita yakini? Apakah kamu yakini? Keyakinan tadi memang perlu kita buat di kelas atau di pelajaran kita masing-masing. Jika kamu yakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Konfirmasi dulu. Konfirmasi. Jika kamu memperbaiki hal ini, apakah menunjukkan apa tentang dirimu? Kalau kamu kita contohnya ya anak kelas tadi ya. Apa yang kamu yakini jelas? Komitmen untuk apa namanya waktu. Berarti di sini keyakinan kita adalah di sini. Jika kamu yakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Iya Pak, besok saya tidak akan telat lagi di pasangan. Apa ini menunjukkan tentang dirimu? Ya saya akan berusaha menjadi orang yang disiplin dan lain-lain.
Terus apa rencana kamu untuk kebaikan ini? Malam habis belajar malam saya langsung tidur, nggak ngobrol lagi dengan orang lain, main HP dan lain-lainnya, itu biasanya seperti itu. Jadi dia itu kita ajak untuk mencari solusi dari kesalahannya Bapak Ibu. Bukan kita yang mendikte kamu harus begini. Tidak juga. Kita harus informasi gimana memperbaiki masalah. Kalau dia tidak bisa, baru kita bantu. Jadi kita bukan mendikte duluan. Kamu harus begini. Jatuhnya kepada menghukum lagi. Jadi cari kita gitu ya. Sampai akhirnya final, I'm wrong. Saya sudah Bapak Ibu sudah penuh nih otak itu hukuman Bapak Ibu. Nah manajer bukan memberikan solusi, memancing dua supaya memberikan hukuman masalahnya. Nah ini solusi percakapan. Nanti apakah kamu tahu jam berapa masuk kelas atau sekolah, tahu Pak jam 7 gitu ya. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman Pak untuk mengejar tugas nanti, apa ada yang ketinggalan PR atau tugas catatan lain. Baik, bisa dilakukan. Apakah besok kamu akan ada masalah untuk kamu agar bisa tepat waktu lagi? Jadi nanti kalau ada yang telat, kamu membaca anaknya tidur ini, mereka besok apakah akan mengulang lagi diajak untuk komunikasi. Kalau jawabannya tidak, bagus. Tapi kalau jawabannya nggak tahu, itu yang ambigu gitu. Kalau nggak tahu besok apakah saya bisa tepat waktu atau tidak. Dan terus Bapak, ayo coba gimana supaya kamu bisa besok tepat waktu informasi. Dan dia punya solusi sendiri Bapak. Dengan dia punya solusi sendiri, insya Allah intrinsipnya itu akan terbangun. Terus anak diri kita aja sendiri kan. Jadi kalau terlambat berusaha ini dengan jawaban tadi itu saya percaya bahwa Bapak Ibu bisa tepat waktu. Jawabannya dua orang kan belum ya kita bahas. Nanti dia. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Ini penghukum, pemantau, membuat merasa bersalah atau teman teman. Saya kecewa sekali sama kamu. Membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya ini segitiga diskusi Bapak Ibu bisa kita pelajari cara mengatasi anak yang bermasalah bukan hanya telat dan lain-lainnya. Pertama kita adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Menstabilkan identitas itu biasanya dialognya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi dilanjutkan Bapak Ibu, jangan berbuat salah itu tidak apa-apa. Selesai, berarti berbuat salah tidak apa-apa. Jadi dialog pertama tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan itu adalah menstabilkan identitas kesalahannya. Sehingga dia langsung terenyuh dulu. Oh iya, berarti saya bisa berubah diri saya. Itu maksudnya menstabilkan ini. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah tadi. Ya, maksudnya bagaimana? Kalimat-kalimat contohnya adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu kan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kita tanya, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang berjibun. Itu contoh dan kasus yang berbeda. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu contohnya. 3.
Tiga, menanyakan keyakinan. Tadi kembali kepada keyakinan. Ketika identifikasi yang pertama selesai, kemudian langkah yang kedua validasi selesai, maka anak akan bersikap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai kepercayaan. Kalau sudah anak itu terenyuh dengan identitasnya salah itu semua orang pasti, kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini, kenapa kamu lakukan? Nah itu pasti kan akan kena itu. Oh iya, terus kenapa melakukan ini? Kamu harusnya hari ini bisa aja kamu lolos, dosa telat. Tetap datang pada jam 3 jam 4. Kamu sebenarnya bisa. Tapi setelah dia merasa begitu, Bapak Ibu, oh iya, baru kan kita bawa keyakinan keras kita, keyakinan keras kita, apa yang kita percaya sebagai keras atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Itu contohnya. Kamu mau jadi orang seperti apa nanti? Ya memang ini jadinya berbeda kan Bapak Ibu. Tapi di kurikulum Merdeka memang kebanyakan disuruh konseling terhadap anak-anak yang bermasalah. Nah, ini perlu kita nanti sedikit demi sedikit Bapak Ibu untuk mengatasi anak yang bermasalah ini, bahwa tidak perlu hukuman yang seperti apa. Kalau konsekuensi pasti kita perlukan dibuat, kemudian kalau bisa kita memposisikan sebagai manajer. Sebagai manajer menjadikan anak itu unsur intrinsiknya itu keluar. Tapi jangan juga menjadi manajer yang menjadi ekstrinsik sehingga anak tergantung. Biasanya saya baca ini. Yang sampai intinya tujuan kita adalah membangun motivasi intrinsik anak supaya belajar disiplin di kelas apapun di sekolah. Semua ini adalah disebut dengan budaya positif. Ini mungkin seminar hari ini, silakan baca-baca kembali Bapak Ibu materi yang tebal ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita, untuk kelas kita. Karena di sini masih ada sebenarnya dialog yang dilakukan oleh Mario dan Pak Joko dan nanti itu ada kasus yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran di kelas seperti apa. Dan kembali kepada tadi bahwa mendisiplinkan anak itu bukan tugas yang berat bagi kita. Cukup dengan cara-cara yang tadi itu Bapak Ibu, kita insya Allah bisa mendisiplinkan anak. Fokus kepada metode kita dalam mengajar, materi yang kita kuasai, itu sebenarnya lebih penting daripada woyo-woyo, hukum dan lain-lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita sudahi. Pak Ahmad, aman. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekian dari saya untuk budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya di kelas, di pelajaran masing-masing atau di luar kelas. Nanti Pak Ahmad akan di-share itu untuk dibaca-baca teman-teman. Setidaknya dengan membaca kita akan membuka jendela ilmu Bapak Ibu. Ikro, baca, insya Allah ilmu itu akan terbuka. Tapi kalau hanya diam, ya apa-apa. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya laksanakan pada aksi nyata Budaya Positif Modul 1.4. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.